Oke sayang, jumpa lagi sama Miss Eva ya. Nah, kali ini kita akan lanjut pelajaran kita. Kita akan belajar tentang bentuk muka bumi Indonesia. Nah, bentuk muka bumi Indonesia. Kita kan udah belajar tentang letak astronomis, geologis, geografi, sosiokultural. Nah, mari kita lihat bentuk muka buminya bagaimana. Bentuk muka bumi Indonesia. Nah, bentuk muka bumi itu sering disebut sebagai morfologi. Oke, sering disebut sebagai morfologi. Nah, morfologi ini, udah sayang, menggambarkan tentang bagaimana bentuk muka bumi. Kenapa dibilang morfologi bumi, Miss? Karena bentuk muka bumi kita ini bersifat apa, sayang? Bersifat dinamis. Apa dinamis? Dinamis itu dia berubah-ubah, nggak tetap, nggak datar semua. Jadi dinamis berubah-ubah maksudnya ada lembah, ada gunung, ada bukit, sungai, danau, ya kan? Jadi bentuknya itu dia panjang, tinggi, dalam, lembah. Nah, seperti itu. Sehingga sayang, jangan lupa ilmu yang mempelajari bentuk muka bumi itu adalah geomorfologi. Jadi setiap ada kata morfologi itu dia menandakan bahwa adanya bentuk muka bumi. Yang dimana di dalam geomorfologi masuk ke dalam bentuk topografi. Apa itu topografi, Miss? Berarti topografi ini adalah tinggi rendah permukaan bumi atau relief permukaan bumi. Ingat, topografi. Kalau dibilang topografi itu adalah tinggi rendah permukaan bumi. Jadi dimanapun kalau kalian mengenal atau mendengar kata bagaimana keadaan topografinya, berarti bagaimana keadaan tinggi rendah permukaan buminya. Jadi topografi ini sayang, dia banyak jenisnya. Ada dia yang curam, oke, ada juga dia yang datar, seperti itu. Curam, datar, ada juga dia bentuknya bagaimana topografinya. Adanya kemiringan lereng. Kemiringan lereng, seperti itu dia ya. Oke, good. Mari kita lihat. Jadi topografi di muka bumi Indonesia ini beragam sayang. Beragamnya mari kita lihat jenis-jenis relief permukaan bumi. Yang pertama ada nanti dia namanya dataran rendah. Dataran rendah atau plains. Nah, dataran rendah ini dia memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi 0 sampai 200 meter ke atas itu dia masih ke dalam bentuk ketinggian dataran rendah. Kemudian merupakan hasil sedimentasi sungai. Ini adalah salah satu ciri khas dari dataran rendah. Ingat, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarti, udah sayang, di mana tempat dataran rendah, disitulah terdapat sungai. Sedimentasi itu apa, Miss? Sedimentasi ini adalah proses pengendapan. Oke, pengendapan. Kalau kalian jarang dengar kata sedimentasi, sedimentasi itu berarti pengendapan. Pengendapan yang terjadi di sekitar aliran sungai atau sekitar pinggiran sungai. Pengendapan ini adanya misalnya seperti material batuan. Material batuan. Nah, batuan ini sayang, dia dibawa oleh aliran sungai dan akhirnya mengendap dekat sungai. Ya kan? Ada juga pasir. Ya kan? Pasir seperti itu dia. Jadi dia mengendap di sungai. Oke. Kemudian contoh dari dataran rendah itu di pantai utara Jawa. Sekitar pantai utara Jawa atau bagian utara Jawa itu banyak sekali terdapat dataran rendah. Makanya di Jawa itu sangat cocok sebenarnya untuk pertanian sawah karena dia memiliki banyak gunung api, kemudian banyak sedimentasi sungai. Kalau banyak sedimentasi sungai dan akibat dari vulkanis gunung api, maka tanah di sana subur. Dan sawah itu membutuhkan yang namanya aliran air. Dataran rendah, nah pasti mendapatkan aliran air yang cukup, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nak, dataran tinggi. Nah, dataran tinggi disebut juga dia dengan namanya plato. Dataran tinggi atau plato. Sudah, dataran terletak antara pegunungan. Jadi dia merupakan dataran tinggi yang dia terletaknya di antara pegunungan. Jelas, pegunungan itu merupakan dataran yang tinggi, ya kan? Yang dimana dia tingginya sekitar di atas 700 mdpl. Oke, jadi dataran tinggi itu contohnya di mana aja, Miss? Ada dataran tinggi Malang, dataran tinggi Gayo, seperti itu sayang. Oke, kita lanjut lagi.
Yang ketiga, bentuk relief permukaan bumi itu ada gunung, jelas, mountain, ya kan? Bagian bumi yang menjulang ke atas, ditandai dengan adanya puncak, ya kan? Contohnya adalah Gunung Krakatau dan Gunung Burangrang, misalnya. Sudah saya, ini dia, gunung, dataran tinggi dan gunung. Nah, kita lanjut lagi. Habis kita masuk ke gunung, masuk ke mana lagi, Miss? Pegunungan. Loh, apa bedanya gunung dengan pegunungan, Miss? Kalau gunung dia dataran yang menjulang ke atas yang ditandai dengan adanya puncak. Sedangkan kalau pegunungan dia rangkaian dari beberapa gunung. Jadi bisa dibilang gunung itu tunggal, sedangkan pegunungan ini jamaknya. Oke, dia mereka saling berhubung. Di mana tinggi pegunungan ini sayang, dia terbagi. Ada dia yang rendah, menengah, tinggi. Yang rendah, pegunungan yang rendah itu sekitar 200 sampai 500 mdpl. Bisa dikatakanlah seperti perbukitan. Kemudian yang menengah itu dimulai dari 500 sampai dengan 1500 mdpl. Mdpl ini meter di atas permukaan laut ya, Nak, 0. Udah, kemudian tingginya yang tinggi dia 1500 mdpl ke atas itu sudah dimasuk ke dalam pegunungan yang tinggi. Oke. Oke. Kemudian bentuk apa lagi, Miss? Bukit. Nah, ingat bukit 200 sampai 500, 200 sampai 300 meter, itu dia. Kemudian kita udah bicara tinggi-tinggi. Nah, kita masuk ini sekarang ke lembahnya. Lembah itu dia dataran panjang yang dialiri oleh sungai. Itu dia, lembah dataran panjang yang dialirin oleh sungai ya, Nak ya. Kemudian ngarai itu adalah lembah yang sempit dan curam. Ngarai itu adalah lembah yang sempit. Miss, lembah itu seperti apa dia? Misalnya dia bentuknya seperti ini ya. Disinilah lembahnya itu berair. Oke? Nah, gampangnya. Nah, mari kita lihat. Sedangkan sayang kalau untuk dataran, ini kan kita udah bicara soal dataran yang ada di permukaan bumi. Bagaimana dataran yang ada di permukaan laut, Miss? Yang ada di dasar laut, mari kita lihat. Oke, untuk bagian laut. Di lautnya itu sayang, wilayah Indonesia kan terbagi 3. Ada dia bagian barat, sudah. Bagian barat, kemudian bagian tengah, bagian timur. Masih ingat letak geologis? Ya. Bagian barat itu dia ada Sumatera, Jawa, Kalimantan. Memiliki kedalaman laut sekitar 16 sampai 550 meter. Nah, kalau dibilang dia kedalaman laut berarti diukur dari 0 permukaan laut ya. Misalnya ini laut, sudah nakku. Laut, ini gunung ya misalnya. Jelek kali gambar ini, laut sudah. Di sini dia 0. Kalau dia ke atas, ini namanya mdpl. Udah. Tapi kalau dia ke bawah, nah ini dia namanya meter ke bawah ke permukaan laut. Di sini dia dasarnya. Dasar. Jadi kalau dibilang 16 sampai 550, dia ke bawah sayang. 16 sampai dengan 550 meter. Kalau di atas permukaan laut ke atas berarti yang ke bawah dia di bawah permukaan laut. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Yang bagian tengah ada Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Ini dia tergolong laut dalam. Oke. Jadi kalau yang ini dia rendah, yang bagian tengah dia dalam, kemudian yang bagian timur udah kepulauan Papua dan Kepulauan Riau ini adalah dangkalan sahul. Seperti itu sayang. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini mengerti?